Halo semuanya, perkenalkan saya Nimada Ayu. Pada video kali ini, saya ingin mendiskusikan bersama materi mengenai akuntansi sektor publik. Perlu teman-teman ketahui bersama apa sih itu akuntansi sektor publik? Jadi, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik atau di sektor umum seperti yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Contohnya rumah sakit pemerintah daerah. Nah, di mana dari akuntansi sektor publik ini, akuntansi yang tidak berorientasi pada laba atau menghasilkan laba, melainkan dia akuntansi yang diterapkan untuk pelayanan seperti itu. Jadi, akuntansi sektor publik identik dengan akuntansi pemerintahan, yang dimana akuntansi pemerintah sendiri memiliki struktur dalam laporan keuangannya, biasanya laporan keuangan pusat dan daerah. Ada 4 yang perlu kita ketahui sebelum menyusun laporan keuangan daerah di akuntansi sektor publik. Yang pertama ada judul laporan itu sendiri, judul laporan entitas. Lalu judul laporan realisasi, laporan perubahan modal, neraca, dan ada 5 ya. Dan lalu ada periode, dan yang terakhir dinyatakan dalam jutaan rupiah. Selanjutnya, laporan keuangan daerah itu biasanya disusun dengan menggunakan basis kas, di mana laporan realisasi anggaran itu menggambarkan jumlah pendapatan dan jumlah belanja yang dilakukan pemerintah daerah yang akan dilakukan akuntansi daerah. Lalu komponen pendapatan daerah sendiri terdiri dari 3, yang dimana ada pendapatan daerah. Komponen dari daerah ini ada pendapatan daerah itu sendiri, ada transfer, dan ada pendapatan lain-lain yang sah. Nah, pendapatan daerah sendiri memiliki struktur pengguna laporan keuangan daerah, di mana pengguna dari laporan keuangan daerah itu yang pertama ada pengguna internal dari daerah itu sendiri, dan pengguna eksternal. Baik itu eksternal terdiri dari DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, donatur, terus analisis ekonomi dan pemerhati Pemda, itu yang menggunakan pengguna laporan keuangan di daerah, atau biasa kita sebut LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nah, selanjutnya sistem akuntansi dari pemerintah daerah itu sendiri seperti yang telah saya singgung tadi, menggunakan basis kas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pengertiannya mengenai penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan sesuatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, di mana struktur laporan keuangan daerah mengacu pada PSAP, Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1. Maka struktur pelaporan keuangan daerah itu terdiri dari 2, di mana 1 laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary report, dan laporan keuangan. Dan sehingga seluruh komponen laporan keuangan pemerintah itu ada laporan realisasi anggarannya atau disingkat LRA, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, misalnya ada yang lebih gitu dibuat perubahan sal. Ada neraca, ada laporan operasional atau disingkat LO, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan pastinya CALK, catatan atas laporan keuangan. Jadi, berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan tadi, ada 7 jenis laporan keuangan pemerintah, yaitu baik laporan keuangan pusat maupun laporan keuangan daerah yang dibuat dalam menyusun laporan keuangan akuntansi sektor publik. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih rinci ke-7 laporan struktur laporan keuangan daerah tadi, yang dimana yang pertama tadi ada laporan realisasi anggaran. Nah, laporan keuangan pemerintah pertama yaitu kan laporan realisasi anggaran atau LRA. Hal ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, di mana laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Jadi yang pertama dibuat adalah laporan realisasi anggaran, yang dimana LRA itu atau laporan realisasi anggaran itu terdiri dari pendapatan, yang tadi seperti saya bilang pendapatan dari daerah sendiri, transfer, belanja, dan pembiayaan. Nah, selanjutnya yang kedua yang harus dibuat yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, di mana sama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dalam kaitannya dengan saldo anggaran lebih, laporan ini merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, dalam laporan perubahan saldo anggaran berlebih ini dijelaskan secara komparatif perubahan saldo dari periode sebelumnya ke pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, di pos saldo anggaran lebih awal, yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga sisa atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat koreksi kesalahan pembukuan, dan yang terakhir hal-hal lain-lain yang menyebabkan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, yang ketiga yang wajib kita susun dalam menyusun laporan keuangan sektor publik daerah, pemerintah daerah khususnya, yaitu yang laporan raca, di mana laporan raca ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan nih. Seperti yang kita tahu, neraca dalam menggambarkan posisi suatu keuangan entitas, ya baik itu mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pada tanggal tertentu dalam pelaporan keuangan tersebut. Jadi ada 3 unsur dalam pelaporan raca yang harus kita cari tahu atau kita telisik lebih dalam, yaitu ada asetnya, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di mana aset seperti yang kita ketahui bersama itu adalah sumber ekonomi ya, atau sumber kekuasaan yang dikuasai atau yang dimiliki pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Dan yang kedua yang kewajiban itu adalah utang atau liabilitasnya yang kejadian di masa lalu atau yang sedang terjadi. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah, baik itu pusat atau daerah, yang dapat dihitung dengan cara mencari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Itu yang tahap ketiga yang wajib kita susun, yang kita harus cari tahu mengenai neraca. Yang keempat, kita dalam menyusun laporan keuangan daerah, strukturnya yang keempat adalah laporan operasional. Di mana laporan operasional ini ada jenis laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas penggunanya yang dikelola oleh pusat ataupun daerah. Jadi sama halnya kayak jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional ini terdapat beberapa unsur laporan, yaitu pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Di mana pendapatan itu adalah hak pemerintah yang dikuasai sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang kedua tadi ada beban, di mana kewajiban pemerintah sebagai pengurang dari kekayaan bersih itu sendiri. Yang ketiga ada transfer tadi. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Dan yang terakhir ada pos-pos luar biasa tadi, di mana pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa dan tidak diharapkan atau tidak rutin terjadi. Nah, setelah kita menyusun yang keempat tadi, masih ada 3 lagi. Yang kelima ada laporan perubahan ekuitas, di mana ekuitas itu adalah perubahan modal yang sekurang-kurangnya menyajikan pos ekuitas awal. Yang kedua menyajikan surplus atau defisit keuangan. Yang ketiga menyajikan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas itu sendiri. Yang keenam tadi ada laporan arus kas. Kita ketahui bersama arus kas sendiri adalah laporan yang menyajikan
kas sehubungan dengan aktivitas operasinya, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah yang akan kita kaji. Dan yang kelima ada yang ketujuh ada yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan, di mana di sini laporan yang menjelaskan secara terperinci semua catatan atas laporan keuangan yang terjadi, baik itu menjelaskan secara naratif atau merinci angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Jadi, selain itu, jenis laporan keuangan ini juga mencakup tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah atau SAP, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya diskusikan pada kesempatan kali ini. Semangat untuk kita belajar bersama menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Terima kasih.